Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sinaria. Saya adalah guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, bahwa setiap murid itu istimewa yang memiliki kelebihan dan gaya belajarnya masing-masing. Maka, kita perlu memahami bahwa kita hari ini menghadapi murid yang beragam. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran yang mendukung semua murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Dari pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa mempelajari tentang diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Maka sebenarnya tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru belum merespon dengan tepat kebutuhan belajar murid. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan menghargai keberagaman murid dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar murid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolong ketua kelas pimpin doa. Siap, siap. Doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih. Semoga setiap aktivitas yang kita awali selalu dengan berdoa memudahkan segala urusan kita dan hajat kita. Amin. Amin. Sekarang sesi Adisti, Alfred, Alivia Nur, Anissa Hawa. Baik ya, biasakan Anda menginformasikan pada teman-teman yang hari ini tidak masuk untuk menanyakan atau memberi kabar, ya, menanyakan kabarnya, lalu memberikan kabar bahwa di sekolah misalnya ada penugasan yang harus dilengkapi. Silahkan disiapkan dua alat tulisnya. Disiapkan dua alat tulisnya. Ya, kesiapan Anda menentukan masa depan Anda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Untuk kesungguhan Anda yaitu mempersiapkan segala sesuatunya. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang penelitian ya, di mana kalian sudah mengetahui tahapan-tahapan dalam penelitian sosial. Dan pada hari ini materi yang dipelajari yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Oke. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan media yang Anda pilih sendiri, ya, sesuai dengan minat, bakat, cakapan Anda, mampu berpikir kritis, kreatif dalam menganalisis materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Adapun capaian pembelajarannya mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial, mengolah materi tentang realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial. Yang harus Anda capai, yang pertama, mengkaji hubungan sosial antar individu dan kelompok untuk memahami kehidupan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, membuat ragam media, lalu mengkomunikasikan materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Ragam medianya apa? Bahwa Anda mempunyai keinginan ingin membuat laporan hasil diskusi, baik berupa paper atau yang berbahan kertas atau digital. Yang paper bagaimana Pak? Anda silakan bisa buat pop-up, infografis, poster dari kertas. Sementara yang pakai digital menggunakan Canva atau audio video, misalnya pakai bikin PowerPoint misalnya, atau infografis dari Canva dan media editing lainnya, gitu ya. Nilai karakter profil pelajar Pancasila yang harus Anda capai, yang pertama menanamkan nilai religius, yang dimana biasakan di satu paguyuban tiap pagi ada pembiasaan pagi, ada mujahadah, ya. Yang berikutnya pembiasaan pagi yang kedua yaitu apel, hormat bendera dan menyanyikan lagu nasional supaya tertanam sebuah nasionalisme dalam pelajar Indonesia. Yang kedua, bergotong royong, karena nanti Anda akan berkelompok membuat laporan hasil diskusi. Yang ketiga, berpikir kritis,
ya Anda tidak hanya menuangkan ide dari materi yang Anda baca, tapi juga Anda menuangkannya lalu mempresentasikan. Yang lain ya bisa mengkritisi dari teman-teman yang menjadi perwakilan maju untuk presentasi. Yang berikutnya kreatif. Bentuk kreativitasnya Anda bisa melaporkan hasil diskusi tadi dalam paper atau dalam kertas atau digital. Sekreatif Anda. Jawablah pertanyaan pematik di bawah ini. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan individu? Silakan angkat tangan saja. Oke, individu adalah perseorangan atau sendiri, tidak berkelompok. Pertanyaan yang kedua, menurut pemahaman Anda, apakah pengertian kelompok? Oke, menurut Balam Perak, kelompok adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Ada yang tadi apa? Kelompok merupakan sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan yang sama. Nah, silakan Anda ya, nanti berkelompok sesuai dengan tes diagnostik yang kemarin kita bahas. Nah, dari semua itu, ini silakan lihat sumbernya. Sumber belajarnya saya berikan dalam bentuk video. Anda nanti boleh memilih sumber belajarnya dalam bentuk video atau PowerPoint yang nanti saya share. Anda silakan siapkan HP-nya dengan perangkat QR code-nya. Ya, ini cara fotonya. Atau buku. Sebagai bentuk literasi digital, Anda nanti ini silakan sumber videonya bisa dipelajari. Atau dari sumber belajar digital yang lain berupa flip books digital 1 dan 2. Anda scan saja, Anda pelajari. Atau Anda boleh pakai buku pegangan yang Anda miliki sebagai bahan presentasi kelompok atau sebagai bahan belajar kelompok masing-masing. Atau ini e-booknya. Pak, saya nggak mau pakai buku ini, misalnya e-book ini sudah saya sediakan e-booknya. Saya sediakan videonya, saya sediakan flipbooknya, saya sediakan e-booknya, dan Anda sudah punya buku pegangan masing-masing. Itu yang nanti jadi bahan sumber diskusi kelompok masing-masing. Oke, nanti buat laporan hasil diskusinya sesuai dengan pilihan kelompoknya masing-masing. Bisa berupa kertas, apa saja dari kertas, pop-up misalnya, poster, infografis dari kertas ya, atau berbasis digital PPT, PowerPoint, infografis atau video, monggo lah ya, saya berikan Anda kebebasan berkreativitas. Dan nanti ini ada KPD-nya ya, diisi sesuai dengan petunjuknya. Lalu ada refleksinya. Refleksi itu fungsinya tentang pembelajaran yang harus bisa dilewati, lalu hal apa yang menarik dari pembelajaran hari ini, lalu hal apa yang bisa Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini. Itu saja ya. Lalu silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan Anda juga buat penugasannya, KPD-nya boleh diisi ya. Silakan KPD-nya diisi sesuai dengan petunjuk. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan, dan nanti kriteria penilaiannya tentang kreativitas, tentang public speaking Anda, cara menyampaikannya, lalu ada norma penilaian yang akan saya isi ya. Kekompakan Anda juga berpengaruh ya. Nanti yang maju perwakilan saja, yang maju 3 orang saja ya, yang lain ikut membantu menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain ya. Nanti kan perwakilan tidak maju ya, yang lain boleh menanggapi dari apa yang disampaikan kelompok yang maju. Silakan, silakan didiskusikan. Buat laporan yang kreatif, sistematis, dan mudah dipahami. Tadi anak-anaknya bisa tulis bagus.
saatnya Anda mempresentasikan. Ketika ada temannya yang presentasi, silakan disimak, diresum boleh, ya, diresum. Anda mereka sendiri untuk belajar sendiri. Siapkan pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Ya, selagi temannya presentasi, perwakilan dari kelompok Anda silakan membantu menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Anda boleh menyangga, boleh bertanya, atau boleh sekedar memberi apresiasi. Oke, silakan saya beri waktu untuk kelompok yang volunteer. Kelompok 1 ya. Berbasis kertas ya, dari Pokabu. Ya, silakan. Yang lain boleh menyimak, boleh bertanya, punya pertanyaan. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdiri dengan kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang interaksi sosial. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang interaksi sosial. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Dian Putri sebagai moderator yang akan menuntun kalian ke jalan yang benar. Perkenalkan saya Nur Kabitri sebagai materi. Saya Nur sebagai materi. Saya Fatimah sebagai anak. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke saya untuk membacakan materi yang saya sampaikan. Ya, yang pertama kita akan membahas materi sosial. Sosial adalah hubungan berbalik, memperhatikan kebiasaan yang adanya. Pertama, kata sosial dan juga komunikasi melalui perkataan maupun tidak langsung, serta dalam hubungan ini dapat saling bekerjasama atau berkonflik secara formal maupun informal. Yang kedua adalah faktor-faktor interaksi sosial, ada 4 yaitu komunikasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Baik, inilah sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Kalau kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1, dia membuat karya hasil diskusi dalam bentuk pop-up ini keren ya, pop-upnya bisa Anda lihat, bisa Anda saksikan, ini berbasis kertas dari kelompok 1 yang bisa dibaca, bisa dipelajari juga. Ya, jadi ada unsur melihatnya, ada unsur membaca. Silakan yang lain boleh menanggapi atau bertanya atau memberi apresiasi. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, untuk melakukan akan membacakan kesimpulan yang telah ada di presentasi. Mulai dari presentasi pada hari ini adalah interaksi sosial merupakan hubungan dibalik antara dua pihak melalui kontak sosial maupun komunikasi. Faktor-faktor interaksi sosial ada 4, yaitu imitasi, sugesti, empati, dan identifikasi. Manfaat interaksi sosial salah satunya adalah meningkatkan solidaritas. Yang kedua adalah pertanyaan dari bawah. Pertanyaannya tolong dijelaskan mengenai faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama, jawabannya imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Sugesti, memberikan pandangan dan pandangan minimal yang lain. Identifikasi, kecenderungan sama dengan orang lain. Dan simpati, tertarik dengan orang lain. Baik, inilah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah presentasi yang luar biasa dari kelompok 1 dengan media presentasi hasil diskusinya dan berbasis kertas dalam bentuk pop-up. Tadi ada beberapa pertanyaan dari mereka sebagai bentuk pengenalan kritis ya. Kedua kelompok presentasi masing-masing dari kertas, ada yang dari digital dan bagian selanjutnya dari kelompok 3. Dipersilakan kelompok 3. Yang lain boleh menanggapi, boleh bertanya sambil meresum, menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang presentasi dan kelompok yang lain. Silakan kelompok 3 perwakilannya boleh bagi nanti Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami tentang komunikasi sosial. Sebelum kami memulai materi ini, kami akan mengenalkan mereka terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari kali ini.
dengan waktu, maka silakan kembali ke masing-masing. Ada kelompok yang mau menanggapi atau pertanyaan, silakan. Saya akan bertanya, coba sebutkan salah satu contoh dari faktor Contoh faktor Dalam presentasi kami pada hari ini, kami tidak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari pertemuan hari ini, adakah yang ingin menyimpulkan materi yang dipelajari pada pagi hari ini? Jangan barangkali. Kesimpulan yang bisa dipelajari pada hari ini adalah kita sebagai makhluk individu, sebagai kelompok yang berarti makhluk sosial, itu akan melakukan hubungan sosial karena kita membutuhkan orang lain. Oke, terima kasih atas simpulannya. Oke ya, lalu silakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran hari ini, silakan kerjakan proses berikut, keluarkan HP-nya, scan QR kodenya, di situ ada latihan soalnya. Ya. Untuk mengukur ketercapaian pembelajarannya, apakah pembelajaran hari ini bisa Anda pelajari atau bisa Anda pahami sehingga hasilnya maksimal dengan pembelajaran yang sudah dilakukan dari model diskusi dengan berbagai macam media pembelajaran. Ada yang bisa buka? Berikutnya silakan isi refleksinya. Refleksi pembelajaran hari ini silakan ada QR code-nya bisa di-scan juga. Refleksi pembelajaran hari ini, apa yang Anda rasakan, ya? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Hal menarik apa yang telah dipelajari pada kesempatan hari ini? Silakan bisa sambil. Oke, sudah ya. Lalu adakah yang ingin memberikan refleksinya? Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ini kami merasa lebih mudah mempelajari materi karena diberi kesempatan belajar sesuai dengan gaya belajar kami. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pembelajaran yang luar biasa dari Anda. Hari ini kita belajar banyak hal bahwa kita ternyata ada banyak media, ragam media pembelajaran yang bisa Anda eksploitasi karena Anda sekarang punya smartphone. Itu bisa Anda cari referensinya dari HP, dari internet. Atau Anda yang tidak suka dari internet atau terbatas pakai data, sebenarnya kita punya buku bahwa kita nggak boleh menyerah dengan keterbatasan. From zero to hero. Ada orang yang punya kemampuan dia bisa belajar. Ya kan dalam keterbatasan dia bisa berhasil. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Ya sebelum kita akhiri pembelajaran, berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.